Oke, terpaksa pakai headset dan ini untuk ketiga kalinya. Kayaknya gue sial banget sama si Scorpio nih. Aduh, karma is a bitch, man. Oke. Oke, Scorpio, Libra sama Virgo ya. Karena gue uh, fitin sama waktu gue aja. Oke, untuk Scorpio. Ya summary-nya ya seperti itu aja lah. Tapi 2 kali bacaan gue soal Scorpio sama terus loh. Coba kita lihat aja bacaan gue yang ketiga kalinya ini di waktu yang berbeda ini. Agak gila emang bacaan Scorpio. Lagi menimbang-nimbang sesuatu ini pretty much sama dengan bacaan yang tadi, karena yang sebelumnya juga ada dua apa namanya, ada dua koin juga, jadi menimbang-nimbang sesuatu berkaitan sama Libra, Gemini sama Aquarius ini. Lagi bingung mau menaruh mana, tapi walaupun pilihannya itu dipaskan atau difixin atau dipilih salah satu aja, tetap aja dianya enggak terlalu worth it gitu loh, enggak terlalu pas juga gitu. Jadi biasa-biasa aja. Ya sekali lagi saran gue sih, kalau memang lu menentukan pilihan walaupun itu dalam hubungan percintaan gitu loh ya, pertemanan, pekerjaan dan lain sebagainya, pilih yang paling enggak itu mendekati lebih banyak untungin lu, itu aja. Oke, karena ini ada juga ini tentang urusan hati sih, gue lihat sih, walaupun ini energinya energi udara ya. Disudahin ada. Oke, jadi ini emang udah peringatan ya, lu harus tegas aja sama diri lu sendiri karena kartunya dunia udah keluar gitu loh. Kalau iya iya, enggak gitu loh. Kalau emang sesuatu itu sudah enggak worth it, udah enggak terlalu berharga untuk dipertahanin, enggak terlalu berharga untuk dijalanin, yang ngapain diterusin gitu loh. Jadi kalau memang lu udah paham, lu harusnya udah belajar dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Kalau dari yang kemarin itu lu sudah paham ini nggak baik gitu ya, dan ini juga nggak terlalu menguntungkan buat lu, ngapain dijalanin lagi, dilakonin lagi hal yang kurang lebih sama. Jadi harus ada yang berakhir gitu aja, agar lu nya juga berkembang, lu nya juga lebih baik di masa depan. Oke, ada ratunya cawan di sini, ada yang berkaitan, ada yang ketemu, ada yang menjalin hubungan. Ya ini lebih ke masalah hati ya, dengan orang yang lebih tua di sini. Entah lu nya lebih tua atau seseorang itu lebih tua dari lu, karena ini kartu lu sendiri, karena ini ada gini sendiri. Cawan, Pisces, Cancer sama Scorpio. Kalau memang ini tetap harus ada unsur hati-hati ya, karena kalau yang kalau yang dewasa itu cuma salah satu aja, tentunya akan lebih timpang ke depannya, karena seharusnya yang dewasa itu adalah dua-duanya, bukan salah satu aja. Ada kartunya Cancer, sedikit Pisces di sini karena ini ada kartunya kereta, lanjut terus, jalan terus. Ini yang gue lihat sama dengan bacaan yang tadi yang udah hilang filenya gitu ya. Kurang lebih lu itu maunya hubungan percintaan sama sama masalah keuangan itu bisa sejalan gitu loh. Jadi nggak hati aja, nggak melulu urusan emosional aja, nggak selalu urusan masalah cinta-cinta, sayang-sayangan aja. Tapi kalau ada itu untuk masa depan itu juga menjanjikan gitu aja. Dan ada juga yang mau pergi menemui lu ini, dan ada juga ini yang lagi perjalanan ini mengejar cinta dan ketemu dengan orang. Ini ada yang menjalin hubungan jarak jauh sih yang gue lihat gitu ya, mau ketemu gitu aja, lagi merencanakan sesuatu, cuma pertimbangannya banyak gitu ya. Hati-hati aja, jangan terlalu cepat memutuskan, apalagi kalau memang pertimbangannya, kalau memang modalnya juga belum pas, belum stabil, belum fix. Jadi hati-hati aja di area sana, karena yang terburu-buru itu nggak baik, karena di sini kartunya kereta, walaupun itu lebih ke arah baik di masa depan, tetapi kalau lu itu tidak ada pemikiran dan persiapan yang matang, artinya buru-buru, hal kecil nggak lu peduliin gitu ya, bisa-bisa lu sendiri ya keteteran aja sih di masa depan, yang gue lihat seperti itu. Baru gue ngomongin juga ada ini 7 pedang gitu ya, akhirnya ada sesuatu yang nggak jadi, ada sesuatu yang batal gitu loh, nggak terlaksana, dan sesuatu itu ya tetap aja bikin kecewaan. Hati-hati kalau lu menaruh perhatian atau menaruh kepercayaan kepada seseorang, karena ini ada potensi lu bakal dihianati, ditusuk dari belakang, ataupun ataupun kepercayaan lu bakal dilanggar. Karena memang yang gue lihat di sini enggak semuanya sih, tapi memang ada yang terhianati, itu aja ya. Uh, Teman rasa musuh hati-hati, orang terdekat juga hati-hati. Hati-hati lu cerita masalah lu ke beberapa orang gitu aja, karena ada beberapa orang yang tadinya lu kerasa lu udah kenal lama, tapi ternyata ya udah kayak yang ngericokin, kayak kayak ada yang ngerusuh gitu aja, kayak ada yang
nusuk dari belakang, ada rasa iri juga, ada rasa kesel juga sama lu, ada rasa malas juga sama lu gitu loh. Akhirnya si dia, ini ada urusan hati juga yang gue lihat. Ada sedikit balas dendam juga, ada rasa nggak puas juga, ada rasa kesel juga. Akhirnya dia lampiasin dengan bikin lu yaitu lebih menderita, ya itulah kayak terhianati itulah. Ada unsur pengkhianatan di sini. Ada ratunya pedang di sini. Ini sama-sama Libra, Gemini sama Aquarius ini ya, 7 pedang sama ratunya pedang gitu ya. Ada yang tidak ambil peduli dengan perasaan orang lain, entah Scorpio-nya atau orang berkaitan sama Scorpio gitu loh. Maunya nyakitin aja, maunya tetap bikin entah Scorpio atau orang yang berkaitan sama Scorpio itu menderita gitu ya. Jadi nggak mau terlalu ambil pusing karena bagi dia udah yang langkah yang gue ambil tuh benar gitu loh. Scorpio yang salah atau orang yang berkaitan sama Scorpio yang salah. Jadi ada sisi keras kepala dari beberapa orang ya, dan inilah yang nggak baik gitu loh. Ada energi kenak-kenakan di sini ya Seleb. Makanya ketika tadi ada ratunya cawan tuh gue lihat bener-bener pelan-pelan aja gitu, dijejaki dulu satu sama lain kalau emang lagi kasmaran. Karena emang yang lebih dewasa itu salah satu pihak, bukan kedua-duanya. Sedangkan kalau dalam hubungan seharusnya dua-duanya lah yang memiliki rasa kedewasaan tersebut. Oke, sekarang selesai untuk Scorpio, sekarang ke Libra. Thank you Scorpio. Libra ada yang berakhir ya, ada yang berkaitan sama Scorpio. Barusan gue baca Scorpio, ini kartunya Scorpio keluar. Oke, ada yang harus mati ya, ada yang harus berakhir ya. Kalau cara lu udah nggak populer ya udah didropin aja gitu loh. Kalau hubungan harus berakhir ya dia harus berakhirin aja. Ada Libra yang terlalu masih kayak apa sih, gandolin banget gitu loh ya urusan hati gitu ya, masih cinta banget, masih sayang banget, masih kepikiran banget, padahal sesuatu itu udah nggak layak dipertahankan. Ada juga yang masih bingung untuk mengambil keputusan apakah emang harus diambil atau enggak. Berkaitan ada anak juga, ada keluarga juga. Ribet sih kalau gue lihat sih. Kalau gue sih nggak ribet ya, kalau gue jadi lu sih ya, tapi situasi lu ya nah ya seperti itu, mau bagaimana lagi ya. Jadi lu harus bikin keputusan, dan ini berkaitan dengan orang lain karena emang menyangkut masa depan lu. Kalau mau nganjir masa depan lu ya sah-sah aja, toh itu masa depan lu ya. Nah masalahnya apakah lu mau gitu loh. Kalau lu nggak mau ya udah berusaha men gitu loh, jangan sampai masa depan lu sendiri hancur. Ada yang menyebabkan ketergantungan. Ini ada kartunya iblis, sudah berkaitan sama Capricorn. Ini ada kartunya kematian. Benar-benar ada tergantung nih, ada yang tergantung dari segi ekonomi, masalah hati gitu ya. Benar-benar masih ya itu yang gue lihat, ada yang masih sayang, ada yang masih cinta gitu ya. Ada yang tarik ulur juga yang gue lihat gitu ya. Ada juga yang masih yang di sini masih cinta, yang di sana kurang cinta. Tapi ketika jauh sama-sama butuh. Nah, ini banyak faktornya yang di sana. Yang di arah itu. Oke, ada yang berkaitan juga dengan finansial, ada yang lebih memikirkan soal masa depan. 3 koin di sini. Ada yang berkaitan dengan rekan sekerja juga. Nah, jadi ini bakal ada soal kerja sama tim juga gue lihat. Ada yang diterjunkan dalam tim baru juga gue lihat. Ada yang mengepalai beberapa staf juga saya lihat. Ada yang megang tanggung jawab baru juga saya lihat. Dan ada juga yang mau bekerja di tempat yang baru dan mulai menuai hasil. Ada panggilan, ada sesuatu yang positif juga saya lihat. Tetapi kalau gue mau bilang sih, kalau gue boleh bilang sih ya, oke, hati-hati aja sama orang yang pantas lu percaya, apalagi dalam hubungan pekerjaan, apalagi itu menyangkut uang gitu. Oke, semoga berguna ya Libra. Oke, ada roda keberuntungan di sini Jupiter, lebih ke arah Sagittarius sih yang di sini gue lihat gitu ya. Semua kerja keras terbayar. Sebenarnya di sini sudah ada pattern, sudah ada polanya ya. Lu begitu bisa mengakhiri sesuatu yang jelek buat lu, ngebuat lu ketergantungan gitu ya, negatif. Lu sendiri nggak bisa berpikir secara logis, bolak-balik main perasaan aja gitu ya, bolak-balik itu melo aja perasaannya, nggak kesana nggak kesini gitu ya, bikin malas gitu ya. Akhirnya lu sendiri menuai masa depan yang lebih baik, apalagi dalam hal keuangan gitu loh. Gua lihat cinta sebenarnya nggak masalah buat lu kalau lu sendiri itu udah bahagia dengan diri lu sendiri dan udah bisa nyelesain PR lu sendiri. Dalam artian lu dalam hal keuangan juga baik gitu ya, kehidupan juga sendiri nggak masalah gitu. Dan dalam hal pertemanan lu biasa-biasa aja dengan semuanya. Jadi gue lihat nggak ada masalah ke depan. Pokoknya itu lu harus bisa mengakhiri, berani mengambil langkah, dan berani
menentukan ke arah yang lebih positif gitu loh. Bisa nggak bisa, mampu nggak mampu, lu harus gerak, itu yang penting. Itu aja. Oke, ada 8 cawan, lu udah diperingatkan ya Beb ya. Lu itu harus ninggalin yang sudah-sudah, masa lalu tinggalin gitu loh. Ini ngelihat ke depan, orangnya ngelihat ke depan. Walaupun cawannya yang emas-emas tuh ada di belakang, dia nggak berusaha ngambil dan dia nggak berusaha taruh lagi di di punggungnya, atau dia bawa lagi ditenteng pakai tas atau dibawa pakai tangan atau apapun itu. Dia tinggalkan begitu aja dan dia benar-benar membangun sesuatu yang baru untuk masa depan. Jadi kalau lu nggak berani ninggalkan di belakang gitu ya, dan bolak-balik masih nyambangin, gue nggak lihat deh baik ke depan. Yang ada lu kayak setrikaan bolak-balik ke depan ke belakang, nggak ada faedahnya sama sekali. Yang ada 2 pedang keluar. Sama dengan Scorpio, kan mikir aja melulu, ya itu karena memang lu terjebak di masa lalu, masih kepikir ke sana kemari ke sini. Kayak ada rasa nggak pede gitu ya beberapa Libra. Ada yang masih kepikiran kalau gua gagal di masa depan gimana gitu loh. Ada geronjalan sedikit gitu ya, bingung untuk kembali ke masa lalu gitu. Susah banget, kepedeannya kurang gitu aja. Lu sebenarnya terjebak di pikiran lu sendiri lo, nggak lain nggak bukan ya. Lu sendiri bisa ini bergerak ini. Ini dua-duanya sama-sama kartunya Libra, Gemini sama Aquarius, kecuali yang pesulap ini kartunya Gemini. Hati-hati ngambil jalur belakang ini karena ada sesuatu yang nggak bagus ini di depan ini. Main magic gua nggak saranin ya Beb ya. Apapun gua nggak saranin gitu. Yang berbau seperti itu sudah lah, pada akhirnya itu bakal balik ke elu dan tidak akan ada faedahnya banget ke elu. Tapi ya kembali lagi sih, elunya gimana. Kalau elunya senang kayak gitu ya sah-sah aja gitu loh. Siapa gua mau ngelarang. Cuma kalau lu memang masih bisa berpikir logis gitu ya, lebih baik batalin aja gitu loh, karena emang kekuatannya di diri lu sendiri. Sebenarnya tetap lu yang ngeblokir diri lu sendiri untuk maju, untuk lebih baik gitu loh. Karena tiap kali ada geronjal yang gue lihat gitu ya, lu kayaknya itu nggak pede untuk melangkah lagi lebih jauh ke depan gitu loh. Yang ada keraguan lagi, ketakutan lagi gitu loh. Padahal lu harusnya ketemu dengan orang lain, suasana yang lain gitu ya, lebih belajar ke hal lain, bukannya lu kembali lagi ke masa lalu dan akhirnya buat diri lu kurang lebih ya sama aja. Berganti tahun, berganti waktu, diri lu nggak ada bedanya sama sekali dari yang kemarin-kemarin. Oke, semoga berguna untuk Libra. Oke, Virgo apa kabar? Oke, Virgo. Oke, Virgo yang dipikirin itu masalah cuan. Sebenarnya si Virgo ini sudah, ini 9 cawan ini ada energi gak peduli ya. Udah capek dengan yang namanya itu berpasangan dengan seseorang, konsep hubungan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ini mengecewakan hati gitu ya. Dan di sini karena ini sudah 9 koin, lu ntar ini lebih enak dengan diri lu sendiri gitu loh. Lu bisa menghasilkan, lu bisa independen, lu bisa mencari harta cuan untuk diri lu sendiri, bagi diri lu sendiri, dan lu kuat sebenarnya, lu independen di sini. Baik sebenarnya kartunya di sini gitu, lu nggak perlu seseorang lagi. Nah, tapi masalahnya di sini bagi orang yang menginginkan jodoh ini, apalagi bertemu dengan seseorang, nah ini agak susah karena di sini kartunya benar-benar dituntut lu untuk mikirkan diri sendiri dulu. Lu PR lu ke diri sendiri lu tuh besar. Lu nyamanin dengan diri lu sendiri gitu. Lu referee lu udah bisa memutuskan ya. Ini kartunya sudah lu disuruh memutuskan. Ini sudah kartunya wasit, ini kartu kuning ini sudah keluar. Lu sudah dikasih peringatan gitu loh. Lu mau tetap di jalur yang sama apa lu mau gerak gitu loh. Karena di sini gambarnya adalah wanita ini ada di atas perahu cuma nggak mendayung sama sekali gitu loh, melihat ke bawah terus. Indah di bawah, ada pemandangan di bawah gitu loh, ada satu yang damai di bawah. Tetapi itu ilusi karena dunia kenyataan adalah ketika lu itu mendayung ke tepian dan di sana itu ada hal baru, masalah baru, orang-orang baru, kenalan baru, dunia baru dan apapun yang baru. Nah, kalau lu nggak bisa nata atau nentramin hati lu gitu ya, ngeset diri lu, gue mau maju gitu loh ke depan, gue mau berubah, gue mau cari sesuatu yang berbeda, gue mau belajar hal baru yang buat diri gue itu lebih baik. Lu nggak bisa bikin diri lu seperti itu, melecut diri lu sendiri seperti itu, ya udah. 9 koin ini kayaknya nggak bisa dia diraih.
Ada 10 cawan di sini, lengkap di sini. Cerita cinta semua ada di sini. Pisces, Cancer sama Scorpio. Lebih ke arah Scorpionya di sini ya. Ketemu dengan orang yang mateng ini. Mau dalam hal cinta, nah keuangannya nih lebih ke arah koin sebenarnya. Tapi oke lah, lebih lebih ke arah cinta itu lebih memadai dan ada potensi hubungan ini ke arah yang lebih serius. Gitu aja. Tapi pelan-pelan aja di sini karena ini gua tetap melihat ini energinya energi kasmaran ya. Jadi kalau lo lagi menjalani energi kasmaran dan lagi indah-indahnya, jangan terlalu memaksakan. Tetapi tidak terlalu memaksakan pun lo harus ada eh, apa namanya, kayak ada pembicaraan sama seseorang tersebut. Ini hubungan mau dibawa kemana? Jadi nggak cuma kesana kemari tanpa arah, tanpa tujuan. Itu aja sih yang kalau gue lihat ya. Oke, di kartu selanjutnya ada pionnya koin di sini. Oke, udah gue bilang sih sebenarnya ya. PR lu itu masih banyak sebenarnya dan lebih ke arah diri lu sendiri. Tetapi yang gue lihat di sini adalah nanti banyak kesempatan baru, apalagi dalam hal kayak project, uang, orang kasih kerjaan gitu ya. Ada juga nanti tawaran kerjaan baru yang lebih menarik daripada kerjaan lu sebelumnya, atau lagi pekerjaan lu yang sekarang gitu loh. Pas aja sebenarnya momennya sih. Sebenarnya ada juga yang ntar ketemu gacoan juga yang gue lihat itu ya, ketemu gebetan juga di tempat kerja yang baru yang gue lihat gitu loh. Jadi orang sekitaran lu juga. Dan kalau gua boleh bilang karena dari 9 koin naik ke pionnya koin gitu, usaha apa yang ada ditekuni. Kalau memang ada project lagi ambil, sekiranya lu bisa ambil, lu bisa nyisikan waktu, ambil aja gitu loh. Jadi jangan ada rasa ragu-ragu, ntar bisa nggak ya, dijalani dulu baru bertanyanya kemudian gitu. Pun ketika ada satu kendala atau apapun, cobalah lu tangani sendiri. Pasti lu pelan-pelan belajar hal baru, pasti lu pelan-pelan juga menguasai hal baru dan bisa mencoba ranah pekerjaan yang baru, itu kan lebih baik ya. Oke, ada asnya cawan di sini, Pisces, Cancer sama Scorpio. Lu cinta dapat semuanya. Banyak orang yang bakal seneng sama lu gitu loh, karena lu nyaman dengan diri lu sendiri. Lu udah mutusin apa yang terbaik bukan buat diri lu gitu loh. Hati-hati ya Beb ya, gua bilang ya. Kalau lu itu mampu, kalau lu tuh bisa, banyak yang ke lu, dalam artian bukan berarti mereka itu matang, tapi karena melihat lu itu matang dan ada. Jadi mereka pengen bersandar sama lu. Jadi hati-hati dengan energi yang kayak gitu. Oke, ada kartunya The Sun di sini, ada berkaitan sama Leo, kartunya matahari di sini keluar, dan di masa depan cerah ya Beb ya. Ini tetap keuangan bagus, gue lihat juga anu juga bagus, tapi ya itu ya nggak semua Virgo. Karena sekarang musimnya Virgo masalahnya gitu loh. Jadi orang itu lebih melihat ke arah diri sendiri ya, matangnya. Jadi orang tuh lebih matang dalam artian lebih paham hidup itu mau dibawa kemana gitu ya, lebih banyak bekerja, minim untuk bicara, karena memang musimnya Virgo seperti itu bagusnya musimnya Virgo. Oke, di kartu terbawah ada 8 tongkat nih, Sagittarius, Aries sama Leo. Sekali lagi lu ada yang melakukan berjana nih, ada berkaitan dengan kerjaan juga, promosi, naik jabatan juga gitu ya. Ada juga yang berbeda pekerjaan ke hal yang lebih baik. Dan ini emang kebanyakan yang gue lihat ini pekerjaan ini masih koin, walaupun ada urusan hati, tetapi iya berusaha sejalan aja lah. Tapi emang lu berusaha menyeimbangkan antara urusan hati sama urusan uang, dan bagus sih yang gue lihat sih, bagus aja gitu loh. Pelan-pelan aja lah, semua dilihat lagi dan dilihat lagi. Oke. Makanya aku suruh gue pelan-pelan ya. Ada 5 koin di sini, Taurus, Virgo sama Capricorn. Ada yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Dari tadinya lu punya semuanya tersedia, ada yang mencintai dan lain sebagainya, baik gitu ya. Dan ternyata itu tidak menyenangkan. Dan akhirnya lu ditinggal, tidak ada orang yang mau deket sama lu karena lu nggak punya apa-apa. Nah itu Beb ya. Jadi pelan-pelan aja, tetap karena gue lihat ya PR lu tuh banyak gitu loh. Hati-hati, memang seperti tadi yang gue bilang ya. Sekali lu itu sukses, sekali dilihat lu tuh ada, sekali dilihat tuh mampu, mereka tuh pasti pengen deket sama lu gitu loh. Jadi hati-hati aja bagi orang yang manfaatin lu. Pinter-pinternya lu lah nyaring temen ya, nyaring kenalan, nyaring lingkaran perapaan lah ya. Karena memang sekali dimanfaatkan, sekali lu bikin seneng masalahnya. Ada ya beberapa Virgo nih yang gampang ikut gitu loh.
pada ujung-ujungnya ntar diporotin juga, digigit juga. Oke. Thank you Virgo, Virgo sih ya.